Yang pertama ada pengertian wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara menurut para ahli yaitu menurut Lemhanas. Wawasan Nusantara dapat diartikan sebagai sikap dan cara pandang bangsa Indonesia terhadap nilai dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis dengan menitik beratkan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi mencapai tujuan nasional. Kemudian yang kedua, menurut Danus Saputro, wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya terkait eksistensi yang saling terhubung serta memekarkannya di tengah-tengah lingkungan tersebut berdasarkan asas Nusantara. Kemudian ada hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara sendiri merupakan sebuah konsep pengembangan pengetahuan masyarakat mengenai ide, gagasan, dan cara pandang yang harus dikembangkan melalui berbagai. Kemudian ada unsur-unsur wawasan Nusantara. Unsur-unsur wawasan Nusantara ada 3, yaitu yang pertama wadah. Wadah dapat diartikan sebagai tempat dalam berbagai tata laku kehidupan berbangsa dan bernegara. Wadah bagi bangsa Indonesia adalah sebuah organisasi yang tersusun secara hierarkis yang disebut negara Indonesia. Kemudian yang kedua ada isi. Isi dari wawasan Nusantara merupakan implementasi dan pengembangan pengetahuan tentang tujuan dari berdirinya negara Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu ada tata laku. Tata laku merupakan sebuah output dari semangat adanya wadah dan isi dalam unsur-unsur wawasan Nusantara. Kemudian ada asas wawasan Nusantara. Adapun asas wawasan Nusantara sebagai berikut. Yang pertama ada kepentingan dan tujuan yang sama, yaitu berbagai bentuk kepentingan di negara Indonesia harus dilandasi atau mengacu pada keinginan untuk memenuhi kebutuhan bersama dan mengesampingkan kepentingan individu ataupun golongan. Kemudian yang kedua yaitu keadilan, yaitu berbagai sistem yang harus diterapkan di Indonesia harus memenuhi rasa keadilan bagi setiap lapisan masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu kejujuran dan keterbukaan. Kejujuran dan keterbukaan merupakan elemen penting dalam mewujudkan stabilitas negara Indonesia. Kejujuran dan keterbukaan merupakan modal bagi Indonesia dalam upaya menanggulangi berbagai ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan. Kemudian yang keempat yaitu ada solidaritas. Rasa solidaritas yang tinggi dapat menumbuhkan jiwa kepedulian masyarakat Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu kerjasama yang sehat dalam bingkai kebinekaan sangat penting dalam upaya mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian ada fungsi dan tujuan wawasan Nusantara. Adapun fungsi dan tujuan wawasan Nusantara sebagai berikut. Yang pertama ada pembentukan rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia atau nasionalisme. Yang kedua pengetahuan tentang nilai-nilai keindonesiaan sebagai landasan pembentukan kebijakan dan kebijakan. Yang ketiga yaitu mewujudkan sifat dan sikap yang lebih mementingkan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat yaitu membentuk bangsa Indonesia seutuhnya. Yang kelima yaitu mewujudkan harmonisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai filter bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi dan modernisasi. Kemudian ada rasionalisme wawasan Nusantara, beberapa bentuk implementasi yang berlandaskan konsep wawasan Nusantara sebagai berikut. Yang pertama, terciptanya kultur penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, terciptanya sistem pemerintahan yang kuat, inovatif, dan amanah. Yang kedua, terciptanya sistem ekonomi yang adil untuk kemakmuran dan kesejahteraan. Yang ketiga, terciptanya kehidupan sosial yang harmonis, serta kehidupan budaya yang relevan dengan semangat pembangunan nasional.
Yang keempat yaitu terciptanya kesadaran bangsa Indonesia dalam bela negara untuk mewujudkan negara Indonesia yang kondusif, amanah, dan tentram. Baik, untuk materi selanjutnya menjelaskan tentang rasionalisasi wawasan Nusantara. Penerapan wawasan Nusantara perlu dimanifestasikan dalam bentuk sifat maupun sikap yang mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan dengan kepentingan pribadi ataupun golongan. Beberapa bentuk implementasi yang berdasarkan konsep wawasan Nusantara dibagi dalam beberapa poin. Yang pertama, terciptanya kultur penyelenggaraan yang mengartikan negara yang sehat dan dinamis. Terciptanya sistem pemerintahan yang kuat, inovatif, dan amanah. Untuk poin yang kedua, yaitu terciptanya sistem ekonomi, yaitu ekonomi yang adil untuk kemakmuran dan kesejahteraan. Serta untuk poin yang ketiga, yaitu terciptanya kehidupan sosial, yaitu yang mengartikan tentang kehidupan yang harmonis dan kehidupan budaya yang relevan. Untuk poin yang terakhir menjelaskan tentang terciptanya kesadaran bangsa Indonesia yang di dalam bela negara untuk mewujudkan negara Indonesia yang kondusif, aman, dan tentram. Baik, untuk selanjutnya membahas tentang Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia. Secara etimologis, Pancasila berawal dari kata bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca yang memiliki arti 5 dan sila memiliki arti dasar. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar. Sebagai sebuah sistem filsafat, Pancasila memiliki kansanya tersendiri, berbeda dengan sistem filsafat yang lainnya. Bukti Pancasila sebagai sebuah sistem yang sistematis dan utama, yaitu salah satunya berada di dalam sila pertama, yang meliputi, mendasari, dan menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan uraian sebagai berikut. Yang pertama, di dalam objek filsafat. Objek filsafat yaitu segala yang ada. Objek dari filsafat Pancasila yaitu manusia. Untuk itu, dapat dibuktikan bahwa Pancasila telah memenuhi syarat filsafat. Karena Pancasila memiliki objek di mana manusia sebagai objek dari filsafat Pancasila tersebut. Dan yang kedua yaitu metode filsafat. Metode filsafat merupakan cara berpikir dalam menemukan sebuah hakikat. Dalam hal ini, yang menjadi salah satu metode filsafat yaitu mengenai cara menemukan sebuah hakikat atau metode. Dan yang ketiga yaitu sistem filsafat. Filsafat merupakan induk dari semua macam ilmu yang ada di dunia, karena pada dasarnya filsafat adalah sebuah ilmu yang berpikir. Serta yang terakhir adalah sifat universal. Filsafat universal di sini dimaksudkan dalam Pancasila berlaku dalam arti nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan kapanpun dan dimanapun. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep geopolitik. Menurut Karl Haushofer, beliau mengemukakan bahwa geopolitik adalah sains nasional bagi negara atau sebuah doktrin pada determinisme spasial semua proses politik berdasarkan dasar-dasar geografi yang luas, terutama dari geografi politik. Nah, untuk selanjutnya yaitu yang kedua, ruang lingkup geopolitik. Objek dan subjek dari geopolitik ini yaitu wilayah-wilayah politik atau dikenal sebagai political areas or political regions. Nah, ruang lingkup dari geopolitik pada dasarnya mempelajari korelasi atau hubungan antara kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan aktivitas politik dengan kondisi alam di sebuah negara. Ruang lingkup geopolitik ini terdiri dari dua, yaitu yang pertama, analisis pola interaksi antara kehidupan politik masyarakat dengan melihat kondisi alam yang ada di lingkungan sekitar. Nah, untuk yang kedua, negara merupakan subjek dari geopolitik karena negara merupakan sebuah wadah bagi suatu bangsa dan memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda pula. Nah, untuk yang ketiga, yaitu perkembangan geopolitik. Berikut ragam latar belakang yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia, di antaranya yang pertama, rasa senasib dan sepenanggungan karena dahulu pernah dijajah dan mendapat perlakuan diskriminasi, dan wilayah Indonesia pernah
terpisah secara yuridis. Hal ini dikarenakan masih memakai Territorial Maritime Kringen Ordonnancy atau disingkat sebagai TZMKO pada tahun 1939 yang menyebabkan luas laut teritorial negara Indonesia ini hanya berjarak sekitar 3 mil saja. Tetapi pada tanggal 13 Desember pada tahun 1957, Indonesia akhirnya memiliki konsep laut yang sering dikenal sebagai Deklarasi Juanda untuk menggantikan Territorial Maritime Kringen Ordonnancy atau disingkat sebagai TZMKO yang pada tahun 1939 yang dianggap banyak merugikan bangsa. Sebenarnya inti dari deklarasi Juanda ini yaitu wilayah laut teritorial Indonesia tidak lagi berjarak 3 mil saja dari garis pantai. Secara lebih rinci, isi dari deklarasi Juanda ini yaitu yang pertama, perairan Indonesia, yaitu laut wilayah Indonesia berada dalam perairan dalam Indonesia. Dan untuk yang kedua, laut wilayah Indonesia, yaitu jalur laut yang berjarak 12 mil laut. Dan untuk yang ketiga, yaitu perairan pedalaman Indonesia, yaitu semua perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis dasar. Dan untuk yang terakhir, negara Indonesia merupakan negara kepulauan atau sering disebut sebagai archipelago state. Terima kasih kepada rekan saya yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan materi selanjutnya, yaitu mengenai konsep geostrategis. Geostrategis sendiri merupakan berasal dari dua kata, yaitu geografi dan strategis, di mana geografi itu mencakup ruang hidup nasional atau tempat atau wadah, dan adapun strategis merupakan sebagai upaya menggunakan dan juga memanfaatkan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu. Ada beberapa pengertian geostrategis menurut para ahli, di antaranya yang pertama menurut Purnomo. Menurut Purnomo, geostrategis merupakan pelaksanaan geopolitik dalam negara atau cara suatu negara sebagai upaya mewujudkan geopolitik yang telah dirumuskan. Kemudian yang kedua ada pengertian geografis menurut Lim Jo-juk. Menurut Lim Jo-juk, Kemudian yang kedua ada pengertian geostrategis menurut Lim Jo-juk. Menurut Lim Jo-juk, geostrategis menunjukkan pertimbangan distribusi daratan, lautan, jarak, dan aksesibilitas antara faktor-faktor geografis lainnya dalam perencanaan dan tindakan strategis. Dan yang terakhir itu ada menurut Roger dan Simon. Menurut Roger dan Simon, geostrategis membahas tentang pelaksanaan kekuasaan atas ruang kritis di permukaan bumi, tentang keahlian menjalin kehadiran politik dalam sistem internasional. Jadi dapat disimpulkan bahwa geostrategis merupakan metode untuk mewujudkan tujuan melalui proses pembangunan guna mewujudkan masa depan yang lebih baik. Kemudian tentunya geostrategis ini memiliki latar belakang. Kenapa bisa muncul konsep geostrategis? Ada 3 alasan utama munculnya atau lahirnya konsep geostrategis. Yang pertama, geopolitik merupakan istilah yang dihindari karena konotasi nazinya. Interpretasi dan juga analisis geopolitik itu tetap berlanjut, tetapi menyatu sebagai studi strategi atau geografi politik. Atau dalam istilah yang lebih netral, geostrategi ini disebut juga sebagai dalam menyebut geopolitik yaitu geostrategis. Kemudian alasan yang kedua yaitu karena teknologi dalam
Kemudian alasan yang kedua yaitu karena teknologi dalam bidang transportasi seperti halnya kereta api, pesawat terbang itu mengubah hubungan antar manusia dengan realitas geografis yang dunia yang lebih besar. Kemudian alasan yang ketiga itu kemunculan geostrategis ini merupakan perkembangan dari ilmu geopolitik itu sendiri. Itu geostrategis juga memiliki tujuan. Seperti halnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat itu tercantum tujuan nasional negara Indonesia. Kemudian salah satu konsep geostrategis yang ingin dimanifestasikan yaitu kompetisi bangsa Indonesia untuk melindungi nilai-nilai yang ada dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan juga tantangan baik itu dari luar maupun dari dalam. Kemudian kesejahteraan yang ingin dicapai itu sebagai manifestasi dari konsep geostrategis dapat dianalogikan sebagai kompetisi bangsa Indonesia dalam rangka menumbuhkan dan juga mengembangkan nilai-nilai fundamental demi kemakmuran rakyat yang adil juga merata. Menurut Herdiawanto dan juga Jumanta, itu menyatakan bahwa tujuan geostrategis ini diarahkan untuk yang pertama itu menegakkan hukum dan juga ketertiban atau law and order, dan yang kedua itu mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran atau welfare and prosperity, yang ketiga itu menyelenggarakan pertahanan dan juga keamanan atau defense and safety, yang keempat itu ada mewujudkan keadilan hukum dan juga keadilan sosial atau juridical justice and social justice. Yang keempat itu ada ketersediaan kesempatan bagi rakyat untuk mengaktualisasikan diri atau freedom of the people. Kemudian bagaimana sih geostrategis itu di negara Indonesia? Baik, dalam proses mempertahankan kedaulatan sebuah negara, tentunya sebuah bangsa itu membutuhkan pemahaman mengenai geopolitik dan perlu merasionalisasikannya dalam kehidupan berbangsa juga bernegara. Dalam merasionalisasikan tersebut, tentunya memerlukan sebuah geostrategis atau strategis ataupun metode agar tujuan yang diinginkan itu dapat dicapai secara maksimal. Nah, geostrategis Indonesia merupakan strategis nasional bangsa Indonesia dalam memanfaatkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI sebagai ruang hidup nasional guna merancang arahan tentang kebijakan dan juga sasaran pembangunan untuk mencapai kepentingan dan juga tujuan nasional. Dilihat dari perspektif historis, perkembangan geostrategis dan juga geopolitik di Indonesia itu yaitu adanya Sekolah Staf dan juga Komando Angkatan Darat atau Seskoad dan juga Lemhanas pada tahun 1965 dalam bentuk konsepsi ketahanan revolusi. Pada awalnya geostrategis itu diartikan sebagai geopolitik untuk kepentingan militer ataupun perang. Namun di Indonesia geostrategis itu diartikan sebagai metode dalam mewujudkan cita-cita proklamasi yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 melalui proses pembangunan nasional. Adapun secara universal, geostrategis itu diartikan sebagai arah geografis kebijakan luar negeri suatu negara di mana memiliki karakter agresif, ofensif,
dan juga outward looking. Geostrategi sendiri merupakan penggabungan antara strategis dan juga politik. Mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan juga banyaknya kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.